Pada episode kali ini, Suda mencari Kanta dan bertemu dengan Omkar. Omkar berkata pada Suda, jangan pernah memberitahu Kanta apa yang terjadi di kuil. Kemudian Matvi menemui Suda dan bertanya, apa dia baik-baik saja. Suda berkata, aku baik-baik saja, dan Suda pun pergi ke kamar Kanta. Di kamar, Kanta bertanya pada Suda, kenapa kamu terlihat gelisah? Apakah ada masalah? Tiba-tiba Omkar masuk dan bertanya hal yang sama. Omkar meminta Suda untuk tidak khawatir tentang acara doa bersama. Suda lalu berpamitan untuk pulang. Sementara itu, Omkar berkata pada Kanta bahwa dia akan pergi ke pasar. Matvi lalu teringat dengan kata-kata Gangga. Di sisi lain, Gangga memijat nenek dan bersiap-siap untuk berdoa. Pak Koki lalu menyuruh Gangga untuk makan, dan Pak Koki pun menyuapi Gangga. Gangga lalu menyuruh Pak Koki untuk makan juga, dan Gangga pun menyuapi Pak Koki. Ketika acara doa dimulai, Suda pergi ke dapur, dan Omkar pun menarik Suda ke dalam kamar dan mengancam Suda untuk tidak memberitahu siapapun. Seseorang yang mendengar suara dari dalam kamar lalu bertanya, siapakah di dalam? Suda mengatakan, ini aku Suda, dan Suda pun langsung keluar dari kamar. Begitu juga dengan Omkar yang keluar dari kamar. Mereka pun kaget melihat Suda bersama pria lain di dalam kamar. Setelah acara doa, Suda terus menangis. Temannya lalu bertanya, kamu kenapa? Suda menceritakan semua perlakuan Omkar kepadanya. Dan Omkar pun mengancam Suda bahwa tidak akan ada yang mempercayai perkataan janda. Temannya juga memberi saran, jangan memberitahu siapapun, karena orang-orang akan menghina orang-orang seperti mereka. Kemudian Matvi mendatangi Suda dan bertanya kenapa dia menangis. Matvi berkata, aku akan berusaha membantumu. Suda mengatakan, aku teringat kenangan masa laluku, dan aku pun menjadi sedih. Pada malam harinya, Gangga belajar dan mengikat tali di badannya, agar jika dia tertidur, tali akan menariknya dan membuat dia terbangun. Niranjan melihatnya dan merasa bangga melihat usaha Gangga untuk bisa masuk sekolah Sagar. Keesokan harinya, Gangga akan pergi melakukan tes, dan Matvi pun memberi tanda untuk melindunginya dari mata jahat. Kemudian Niranjan menyuruh Sagar untuk mendoakan Gangga, tetapi Sagar menolak karena Gangga tidak butuh bantuan orang lain. Melihat itu, Niranjan pun meminta Matvi untuk tidak khawatir, karena mereka berdua kadang-kadang seperti badai, tetapi nanti akan tenang kembali dengan sendirinya. Sebelum pergi, Gangga meminta berkat pada nenek untuk mendoakannya agar berhasil mengikuti tes. Nenek yang melihat pengorbanan dan usaha Gangga lalu menyentuh kepala Gangga. Matvi lalu menyuapi Gangga kir dan kemudian mendoakannya. Sesampainya di sekolah, kepala sekolah bertanya, siapa yang akan membantu Gangga menulis karena tangannya sedang sakit. Niranjan berkata, Gangga yang akan menulis dengan sendirinya. Niranjan menasihati Gangga untuk tidak gugup dalam ujian dan jangan biarkan orang lain mempengaruhinya. Tes pun dimulai dan Gangga mencium sepeda kayu dari ayahnya dan kemudian meletakkan di atas meja. Ketika sedang menyelesaikan ujiannya, tangan Gangga sakit dan Gangga pun kesulitan saat menulis. Niranjan yang melihatnya menjadi khawatir. Sagar dan Yas melihat Gangga. Yas selalu menertawakan Gangga karena tidak dapat menyelesaikan ujiannya. Kemudian Niranjan mendapat telepon dari Matvi
Dan Niranjan memberitahu Madvi jika Gangga kesulitan menulis karena tangannya sakit. Gangga pun berdoa, semoga ayahnya dapat menolongnya. Niranjan lalu bertanya pada Yas, di manakah Sagar? Ternyata Sagar masuk ke dalam kelas dan membantu Gangga untuk menulis. Saat ujian, Gangga memberitahu jawabannya dan Sagar yang menulisnya. Sagar mengatakan, "Jawabanmu ini salah." Tetapi Gangga tetap menyuruh Sagar menulis apa yang dia katakan. Gangga pun menyuruh Sagar untuk menulis dengan cepat. Dan Sagar juga menyuruh Gangga untuk memikirkan jawabannya dengan cepat. Guru pun mengatakan waktunya sudah habis, tetapi Sagar tetap menulis. Kemudian Gangga mengambil pensil di tangan Sagar, karena Gangga tidak ingin mereka melakukan hal yang curang. Setelah ujian selesai, Sagar mengatakan pada ayahnya bahwa jawaban Gangga banyak yang salah. Pasti dia tidak akan berhasil dalam ujiannya.